Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama kakak bahasa Indonesia tentang review 2 UN. Sebelumnya kakak akan mengingatkan bahwa kita di sini Nurul Fikri punya Instagram dan YouTube. Nah, untuk kalian follow Instagramnya di nurulfikri.bekasi. Kemudian kalian juga subscribe di YouTube NF, yaitu Bimbel NF Bekasi. Oke, semuanya sudah siap ya adik-adik? Dalam soal review 2 ini ada 20 soal. Biasanya kalau di kelas kalian harus mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung bahas ya. Baik, untuk soal nomor 1. Bagian pertama termasuk bagian, di sini ada teks cerita inspiratif. Kalian masih ingat dengan struktur dari teks cerita inspiratif? Mudah-mudahan masih ingat ya. Baik, kakak tulis dulu. Ya, ini adalah struktur dari teks cerita inspiratif. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ada 5 struktur. Yang pertama adalah orientasi, kemudian ada rangkaian peristiwa, lalu ada komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, yang ditanyakan adalah bagian pertama. Karena teks di sini sudah disusun dengan sistematis, jadi akan sangat mudah ya untuk kita jawab soal nomor tersebut. Jawabannya adalah orientasi. Nah, jadi orientasi itu tentu kalian masih ingat ya, apa yang disebut dengan orientasi? Ya, itu adalah pengenalan tokoh dan latar. Nah, tidak perlu kakak bacakan ya? Atau perlu? Boleh kakak bacakan aja sedikit ya. Ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia lelah terus berjuang setiap saat. Sepertinya masalah tidak ada habisnya, silih berganti datang. Satu masalah selesai, muncul lagi masalah lainnya. Nah, jadi pada bagian tersebut itu ada pengenalan ya, memperkenalkan si tokoh dengan suasana hatinya yang seperti tadi ya, dia mengeluh dan lain-lain, seperti itu. Oke, mudah ya untuk soal nomor 1. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 masih berkaitan dengan teks yang tadi, yaitu teks cerita inspiratif dan masih berkaitan dengan struktur ya adik-adik. Pelajaran yang didapatkan dari cerita inspiratif di atas adalah, nah pelajaran yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata pelajaran yang bisa dipetik ya. Nah, jadi pelajaran itu adanya di bagian apa? Ada pada bagian koda. Nah, tadi kan ini sudah disusun secara sistematis teksnya, sehingga bisa kita temukan pada bagian kelima ya. Nah, jadi kita lihat dalam pilihan jawaban untuk soal nomor 2 yang sesuai dengan koda atau bagian kelima adalah yang D. Dalam hidup ini segala sesuatu terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi menimpa kita. Akan tetapi kitalah yang menentukan akan menjadi apa. Menjadi lebih lemah,
lebih kuat, atau menjadi sesuatu yang baru. Nah, jadi di situ ada pelajaran yang bisa kita ambil ya di bagian terakhir. Mudah kan ya? Alhamdulillah. Baik, semoga tidak ada pertanyaan ya dan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 3. Pada soal nomor 3, pertanyaannya adalah tentang kalimat deskriptif. Masih ingat dengan kalimat deskriptif? Apa itu kalimat deskriptif, adik-adik? Ya, dari kata deskripsi, betul ya. Jadi, mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek. Nah, di sini bisa objeknya adalah si tokoh atau bisa juga pada suasana, begitu ya, atau latar yang dideskripsikan. Nah, pertanyaannya adalah kalimat deskriptif tidak terdapat pada titik-titik ya, bagian 1. Nah, jadi ketika adik-adik membaca soal di sini harus difokuskan apakah ada kata tidak, kecuali, yang bukan, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya nanti adik-adik bisa menjawab soal dengan benar. Terkadang kata tidak, bukan, atau kecuali itu padahal sudah dicetak miring, sudah ditegaskan. Namun apa? Oh iya, tidak terlihat. Seperti itu ya. Nah, jadi tolong dibaca dengan teliti. Kita lihat jawabannya untuk soal nomor 3 ini yang tidak ada kalimat deskriptif pada bagian ke-1 itu adalah kalimat ke-4. Nah, lalu kalimat 1, 2, 3 pada bagian 1 berarti mengandung kalimat deskriptif. Kita lihat ya. Ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Nah, di situ mendeskripsikan suasana hati si anak ya, si tokohnya tadi kan seorang anak ya, dia mengeluh begitu ya, itu ada deskripsi mengeluh, kemudian hidupnya menderita. Lalu di kalimat kedua, dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Nah, tidak tahu harus bagaimana lagi, dia tuh bingung. Deskripsi juga ya dari suasana hati si anak tersebut. Kemudian di kalimat ketiga, dia lelah terus berjuang setiap saat. Nah, ada kata lelah di situ ya yang menunjukkan deskripsi. Lalu pada kalimat 4 yang tidak mengandung kalimat deskriptif, kita lihat sepertinya masalah tidak ada habisnya, silih berganti datang. Nah, di situ itu juga tidak dikaitkan langsung dengan si tokoh ya, hanya menjelaskan bahwa masalah datang silih berganti. Jadi tidak dideskripsikan atau tidak digambarkan langsung kaitannya dengan suasana hati dari si tokoh atau si anak tersebut. Bagaimana adik-adik? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kata ekspresif. Nah, ini kalimat deskriptif, kata ekspresif merupakan apa adik-adik? Kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif ya. Nah, baik. Masih ingat dengan kata ekspresif? Dari kata ekspresi. Jadi kata yang mengandung ungkapan emosi ya, emosi atau ekspresi. Nah, pertanyaannya kita lihat, kata ekspresif terdapat pada titik-titik bagian kedua. Pada kalimat berapa di bagian kedua? Ya, kita lihat bagian kedua. Tadi kata yang mengungkapkan ekspresi atau emosi ya adik-adik ya. Diingat. Nah, jadi kita lihat di sana yang merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata ekspresif di bagian kedua itu adalah di kalimat
kelima ternyata. Kita lihat. Sang anak menggerutu dan menunggu tidak sabar, menduga-duga yang dikerjakan ayahnya. Nah, jadi ada kata yang perlu kita garis bawahi di sana, yaitu kata menggerutu, kemudian tidak sabar, menduga-duga. Nah, artinya kata-kata tersebut itu adalah kata-kata yang bisa diungkapkan dengan ungkapan ekspresif atau emosi, begitu ya. Nah, bisa dipahami kan adik-adik ya? Alhamdulillah. Lanjut ke soal nomor 5. Kalimat bermajas. Ini pun masih bagian dari kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Kalimat bermajas terdapat pada, nah di sini ada bagian 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat jawabannya ada pada bagian kelima. Nah, bagian kelima berarti apa tadi? Koda ya. Kita lihat pada bagian kelima, kalimat berapakah itu yang mengandung majas? Kalian masih ingat kan dengan majas ya? Majas adalah gaya bahasa. Nah, kita lihat dulu bagian kelima. Yang mana kamu? Tanyanya kepada putrinya. Saat tantangan dan kesulitan mengetuk pintumu, bagaimana tanggapanmu? Nah, stop sampai di situ. Adik-adik bisa menemukan kalimat yang bermajas? Bisa ya? Apa itu? Saat tantangan dan kesulitan mengetuk pintumu. Tantangan dan kesulitan. Bisakah itu mengetuk pintu? Mengetuk pintu itu menggunakan apa? Tangan ya. Nah, apakah tantangan dan kesulitan itu memiliki tangan sehingga dia bisa mengetuk? Tentu saja tidak. Jadi, mengandung majas apa? Majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia itu disebut dengan majas personifikasi. Betul ya, person ya. Nah, alhamdulillah kalau adik-adik masih ingat ya dengan majas tersebut. Dan semoga jenis majas yang lain juga adik-adik masih ingat ya. Baiklah, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 di sini kita ada teks diskusi. Jadi tadi 1 sampai 5 kaitannya dengan teks cerita inspiratif, di sini dengan teks diskusi. Masih ingat struktur teks diskusi adik-adik? Ada berapa? Ada 3 ya. Baik, kakak tulis ya. Nah, jadi struktur dari teks diskusi itu ada yang pertama adalah isu, kemudian yang kedua argumen. Argumennya terbagi menjadi 2, yaitu ada argumen mendukung atau argumen yang pro dan argumen menentang atau argumen yang kontra. Lalu yang ketiga adalah simpulan, gitu ya. Semoga masih ingat ya dengan struktur tersebut. Nah, pertanyaannya, bagian simpulan terdapat pada bagian keberapa? Teks ini juga sudah disusun secara berurutan, sehingga dengan mudah bisa kita temukan jawabannya, yaitu yang C ya, bagian ketiga. Nah, pada bagian ke-1 berarti ada isu. Lalu pada bagian kedua itu ada argumen, dan argumennya dari ketiga paragraf ini hanya argumen mendukung, tidak ada yang pro ya, tidak ada yang kontra, maaf. Seperti itu ya adik-adik. Baik, jadi nomor 6 sudah kita temukan jawabannya ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ke-7.
penanda kohesi yang memadukan kalimat-kalimat pada bagian ketiga. Nah, penanda kohesi. Adik-adik masih ingat dengan kohesi atau kepaduan paragraf, kepaduan teks? Masih ingat ya? Pada kohesi ini atau unsur kepaduan di sini ada dua, ada kohesi leksikal dan kohesi gramatikal ya adik-adik. Lalu pada bagian kohesi leksikal ini ada repetisi. Repetisi sama dengan pengulangan ya. Kemudian ada sinonim, ada antonim, dan ada hiponim. Nah, pada kohesi gramatikal juga terbagi menjadi 4. Masih ingat ya, yang pertama adalah konjungsi. Kemudian ada pengacuan atau referensi. Pengacuan. Lalu ada substitusi. Pengganti ya. Kemudian ada elipsis atau pelesapan ya. Nah, jadi adik-adik harus ingat bahwa kohesi atau unsur kepaduan itu terbagi menjadi 2 gitu ya. Jadi ada kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Jadi masing-masing dari jenis tersebut harus kalian ingat juga. Nah, sekarang kita lihat pada soal nomor 7 tadi. Pertanyaannya penanda kohesi yang memadukan kalimat-kalimat pada bagian ketiga atau bagian simpulan. Nah, kita lihat ya adik-adik seperti apa bunyi dari paragrafnya. Sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Bermain olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Tadi yang menjadi topik di sini adalah bermain olahraga. Di kalimat 1 ada frasa bermain olahraga. Lalu pada kalimat kedua, frasa tersebut diulang. Bermain olahraga, ya. Nah, kita lihat lagi pada kalimat terakhir, kalimat ketiga. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa penanda kohesi dalam bagian ketiga yang memadukan kalimat demi kalimat adalah repetisi atau pengulangan, yaitu mengulang frasa bermain olahraga. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ya, lanjut ke soal nomor 8. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak padu pada bagian pertama. Nah, ketidakpaduan di sini ya. Jadi, sebuah paragraf itu harus ada kepaduan baik dari segi isi maupun dari segi bentuk ya. Artinya bahwa sebuah paragraf yang baik itu hanya mengandung satu ide pokok. Jadi, satu ide pokok, satu inti. Nah, kita lihat pada bagian ke satu ya, bagian pertama. Jadi untuk mencari ketidakpaduan ini, kalimat mana yang tidak padu, adik-adik tentukan terlebih dahulu kalimat utama atau gagasan utamanya. Kita lihat ya. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan makin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Berbicara tentang apa? Tentang anak-anak ya, yang semakin gemuk dan gaya hidupnya tidak sehat. Lalu bagaimana kita dapat mengatasinya? Mengatasi hal tersebut tadi. Nyambung berarti ya dari kalimat 1 ke kalimat 2. Ya, kita lihat kalimat berikutnya 3.
Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Solusinya kan ya? Nah, jadi 1, 2, 3 berkaitan. Kemudian kalimat keempat, beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Bagaimana? Masih menjelaskan ide yang sama? Masih tentu saja ya. Nah, berarti yang tidak padu adalah kalimat terakhir, yaitu kalimat kelima. Kita lihat kalimat kelima tentang apa itu, sehingga dia dikatakan kalimat yang tidak padu. Atau adik-adik tahu mungkin ya, kata lainnya atau istilah lainnya dari kalimat tidak padu itu adalah kalimat sumbang, betul ya. Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Nah, di kalimat 5 tersebut itu berbicara tentang definisi atau pengertian dari olahraga. Jadi tidak dikaitkan dengan hal-hal yang tadi dibicarakan pada kalimat 1, 2, 3, dan 4. Artinya kalimat 5 ini dia bersifat umum lagi. Padahal seharusnya dalam satu paragraf itu kalimat yang bersifat umum hanya satu. Sementara kalimat-kalimat lainnya adalah kalimat yang sifatnya khusus atau menjelaskan. Seperti itu ya. Jadi kalimat 5 adalah kalimat yang sumbang atau tidak padu karena bersifat umum atau tidak menjelaskan gagasan utama yang ada di kalimat pertama. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita lanjutkan kalau sudah bisa dipahami. Nomor 9. Kata tugas. Adik-adik tahu kata tugas? Tahu ya? Baik, apa saja itu? Kata tugas. Nah, kata tugas itu banyak ya adik-adik. Yang pertama ada kata depan atau istilahnya adalah preposisi. Kemudian yang kedua adalah kata hubung atau disebut dengan konjungsi. Kemudian yang ketiga ada kata sandang atau artikel ya. Kemudian yang keempat ada kata seru atau interjeksi. Lalu yang kelima ada partikel. Nah, ini adalah jenis dari kata tugas. Kita lihat kata tugas terdapat pada titik-titik bagian 1. Nah, di bagian 1 lagi nih, kita fokuskan pada bagian 1 ya adik-adik. Kita lihat. Kalian sudah tahu kan? Coba sebutkan deh contoh kata depan. Di, ke, dari, pada, kepada, bagi, dan lain-lain ya. Kemudian kata hubung. Kata hubung juga jenisnya kan banyak. Ada kata hubung intrakalimat, ada yang antar kalimat, ada antar paragraf ya. Contohnya apa? Dan, lalu, atau, sedangkan, tetapi, sementara itu, oleh karena itu. Betul. Kemudian kata sandang. Ada si dan sang ya. Lalu ada kata seru. Wow, ih, aduh, dan lain-lain ya. Seperti itu yang menyatakan ekspresi ya. Lalu ada partikel. Adalah, kah, tah, pun ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ke bagian 1. Kata tugas ada pada kalimat berapa saja di bagian 1. Kita lihat kalimat 1 ada kata tugas atau tidak. Anak-anak hampir di seluruh dunia. Sampai di situ tidak selesai kita baca kalimat 1, ternyata ada kata di seluruh dunia. Di adalah contoh dari kata depan. Berarti kalimat 1 mengandung kata tugas. Ya, jadi yang A betul, kalimat satunya ada. Kita lihat kalimat 2. Lalu itu masuk ke dalam contoh dari konjungsi. Konjungsi juga masuk ke dalam kata tugas. Berarti 2 ya.
Lalu ke kalimat 3. Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi. Bagi itu adalah contoh dari kata depan atau preposisi. Berarti kalimat 3 juga mengandung kata tugas. Lalu kalimat keempat. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Nah, dan itu konjungsi. Jadi 1, 2, 3, 4 ada kata tugas. Kita lihat kalimat kelima. Olahraga adalah gerak badan untuk. Nah, untuk masuk ke dalam konjungsi juga. Sehingga ternyata kata tugas pada bagian pertama itu terdapat pada semua kalimat. Oleh karena itu, jawaban dari nomor 9 adalah yang D. Lanjut ya adik-adik ya. Nomor 10. Modalitas. Adik-adik masih ingat dengan modalitas? Masih tentunya ya. Baik, modalitas. Nah, kalau masih ingat, apa sih itu modalitas? Kata keterangan yang menyatakan sikap pembicara ya. Jadi, terhadap apa nih? Terhadap kejadian atau peristiwa yang diungkapkan pada lawan bicaranya. Seperti itu ya. Apa saja contoh dari modalitas? Harus, mesti ya. Nah, itu contoh-contoh dari modalitas. Kita lihat pertanyaannya, modalitas terdapat pada kalimat berapa di bagian ketiga? Bagian ketiga tadi kesimpulan ya. Kita lihat kalimat 1 saja dulu ya. Sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Nah, kata harus, mesti, seharusnya itu adalah contoh dari modalitas. Sehingga kita bisa menemukan jawabannya langsung ya, yaitu kalimat 1 jawabannya adalah yang A, betul. Lanjut ya. Nah, berikutnya ada teks fiksi. Adik-adik suka kan teks fiksi ya? Nah, teks cerita inspiratif juga salah satunya ya bisa ya, itu dari fiksi juga. Tapi bisa juga sih non fiksi. Ya, kita lihat ya langsung pada pertanyaan. Dalam teks cerita, kutipan teks di atas termasuk ke dalam bagian apa? Nah, ternyata pertanyaannya seperti itu. Berarti kita harus baca dulu ceritanya. Adik-adik mungkin sudah menerapkan ya bagaimana cara yang baik untuk menjawab soal bahasa Indonesia adalah dengan membaca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian baru adik-adik lihat teksnya ya. Alhamdulillah kalau itu sudah diterapkan. Jadi bisa mengefisienkan waktu ya adik-adik ya. Baik, kita lihat sekarang ingat dengan pertanyaannya tadi, teks ini masuk ke dalam bagian apa dalam cerita fiksi. Cerita fiksi itu strukturnya sama dengan cerita inspiratif yang tadi itu. Ada orientasi ya diantaranya, kemudian ada urutan peristiwa, ada komplikasi, resolusi, ada kode begitu ya. Sekarang kita lihat teksnya. Sudah 2 hari Ainun tidak masuk sekolah. Aida tidak tahu kemana Ainun. Aida gelisah. Selesai jam pelajaran terakhir, Aida bergegas keluar menuju rumah sahabatnya itu. Beberapa kali gadis itu mengucapkan salam, tetapi tidak ada yang menyahut. Karena pintu depan tidak dikunci, Aida langsung masuk, kemudian menuju kamar Ainun. Di depan kecil, ia melihat Ainun terbaring sambil mengerang, badannya panas sekali. Lalu Aida memanggil-manggil ayah Ainun, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Aida mengambil handuk kecil dan mangkuk lalu mengisinya dengan air untuk mengompres Ainun. Petang hari, setelah ayah Ainun datang, barulah Aida pulang ke rumahnya. Nah, ketika kita baca paragraf 1 saja, mungkin adik-adik sudah tahu nih ya, arahnya bagian ini ke mana. Apakah pengenalan? Oh bukan ya, kemana dong? Ini sudah ada masalah ya. Jadi si Aida ini kan gelisah. Kok temennya nggak ada ya, nggak masuk sekolah gitu. Ternyata setelah pulang sekolah, dia langsung pergi ke rumah temannya dan mendapati temannya si Ainun sedang terbaring sakit. Nah, berarti kan ada apa?
ada masalah yang terjadi, sehingga bisa kita temukan nih jawabannya untuk soal nomor 11, yaitu komplikasi. Ada permasalahan. Masalah yang terjadi di sana adalah Ainun sakit, begitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi bacaan ini sampai pada bagian akhir, nah jadi si Ainun ini memang sakit ya, badannya tambah panas. Nah, dibuatkan bubur oleh oleh ibunya si Aida, dan ibunya Aida juga mengatakan bahwa panasnya Ainun ini tinggi sekali gitu. Jadi ada masalah ya di dalam teks tersebut. Baik. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Tokoh Aida digambarkan sebagai anak yang, Aida ini adalah teman dari Ainun tadi. Ketika Ainun tidak masuk sekolah, bagaimana sikap Aida? Apakah Aida cuek? Diam aja gitu? Bodoh amat ah. Nah, tidak kan ya? Tapi apa? Aida gelisah. Tidak hanya gelisah, nggak berhenti sampai di situ. Dia apa? Dia datang ke rumahnya si Ainun. Kemudian dia mengompres Ainun yang sakit tadi. Dia berbicara pula pada ibunya sehingga ibunya membawakan bubur. Membawakan bubur untuk Ainun. Berarti Aida ini anak yang bagaimana adik-adik? Yang peduli. Betul ya, jawabannya adalah yang C. Ya, kita lanjutkan ya, nomor 13. Latar suasana kutipan cerita di atas. Nah, berbicara tentang latar berarti ini adalah masuk ke dalam unsur intrinsik. Ya, adik-adik masih ingat ya unsur-unsur intrinsik? Ada tema, tokoh, penokohan, kemudian latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, di sini salah satu jenis latar, karena memang latar terbagi menjadi 3 ya. Cuma yang ditanyakan dalam soal nomor 13 adalah latar suasana, bukan latar waktu ataupun tempat ya. Suasana kutipan cerita di atas adalah, lihat yang terjadi pada tokoh utamanya siapa? Aida. Bagaimana dengan Aida? Aida gelisah, cemas, khawatir. Kenapa? Karena Ainun tidak masuk sekolah. Sehingga latar suasananya adalah gelisah. Yang B. Seperti itu ya adik-adik. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada teks non-fiksi. Pertanyaannya adalah, teks non-fiksi di atas berisi tentang apa? Nah, isinya tentang apa nih? Adik-adik, semoga tidak malas ya untuk membaca, karena kalau kita malas untuk membaca, ya kemungkinan besarnya jawabannya salah, begitu ya. Karena tantangan terbesar dalam bahasa Indonesia adalah baca. Baik, harus mau baca ya. Nah, kita lihat di paragraf pertama. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur, yang berarti perasaan. Berarti di kalimat tersebut ada apa? Arti ya dari kata syair dan asal, begitu ya. Dalam bahasa Arab, syair berarti pensyair atau penggubah. Nah tuh, berarti masih arti dari syair ya. Bentuk syair bukan hasil kesusastraan Indonesia, melainkan berasal dari kesusastraan Arab. Syair ada di Indonesia sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Berarti pada paragraf 1 kita bisa menemukan pengertian syair dan asal kata syair dari mana, begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke A, sebelum kita lanjut baca ke paragraf berikutnya ya, kita lihat yang A, pengertian syair. Ternyata tadi kan di paragraf 1 tidak hanya pengertian, jadi ada asal ya, berarti yang A bisa kita coret, bukan jawabannya. Kemudian perihal syair itu apa sih? Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan syair gitu ya. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan syair, tentang syair, mengenai syair. Nah, tadi kan sudah ada 2 hal yang berkaitan dengan syair. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah asal kata syair. Lalu pada paragraf kedua kita lanjutkan bacanya ya. Apakah ada hal lain lagi yang memang berkaitan dengan syair ataukah hanya 2 hal tadi, begitu ya. Syair telah lama tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan syair sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia.
Sejak lama syair banyak digunakan untuk acara adat, pergaulan, dan komunikasi lainnya. Nah, ternyata banyak hal yang berkaitan dengan syair. Sejarah syair bukan gitu ya, isi syair juga tidak ya. Karena apa? Karena yang diungkapkan dalam dua paragraf ini ternyata banyak hal tentang syair, sehingga jawabannya adalah perihal syair. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ke nomor 15. Di nomor 15 ada ungkapan. Adik-adik tahu ungkapan? Ya, ungkapan sama dengan idiom ya. Idiom loh ya. Kemudian bisa juga dikatakan dengan konotasi. Jadi makna yang tidak sebenarnya. Nah, kata mendarah daging dalam paragraf kedua. Di kalimat 2 ya. Keberadaan syair sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Arti ungkapan tersebut adalah menjadi kebiasaan, sehingga jawabannya adalah yang C gitu ya. Jadi keberadaan syair ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Indonesia. Nah, digunakannya dalam apa saja tadi di paragraf 2 dijelaskan ya, diantaranya dalam upacara adat, pergaulan, dan komunikasi. Seperti itu. Lanjut ya ke soal nomor 16. Pertanyaan yang tidak ada jawabannya dalam teks di atas. Nah, untuk soal nomor 16 ini kita harus betul-betul cermat pada bacaan ya. Jadi sekali lagi adik-adik tidak boleh malas baca. Ya, di sini dari mana syair berasal? Yang A, pada paragraf 1 kita bisa menemukan jawabannya dari bahasa Arab ya. Jadi yang A pertanyaannya bisa kita temukan jawabannya di paragraf pertama. Kemudian yang B, kapan syair masuk ke Indonesia? Nah, itu ada di paragraf kedua jawabannya, yaitu di paragraf ke-1 ya, kalimat terakhir. Maaf, kita lihat tadi. Syair ada di Indonesia sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, baik. Yang C, bagaimana keberadaan syair di Indonesia? Yang tadi tuh yang mengandung ungkapan di dalamnya. Keberadaan syair sudah mendarah daging, sehingga bisa kita temukan jawabannya adalah yang D. Siapa pencipta syair di Indonesia? Tidak tahu. Karena apa? Ya karena tidak ada di sana. Ya, jadi jawabannya yang D. Nomor berikutnya adalah nomor 17. Sedikit lagi ya adik-adik ya. Adik-adik tidak merasa bosan kan ya? Nah, jangan ya. Nah, kita harus semangat belajar. Baik, lanjut ke nomor 17. Ada dua teks yang disajikan di sana. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan. Perbedaan kedua teks di atas. Jika dalam pilihan jawaban A, B, C, D di sini ternyata teks satunya berbeda-beda, tidak ada yang sama, nah kita nanti tidak usah membaca teks 2. Begitu ya, paham tidak ya ini maksud kakak? Nah, ini kan teks 1 yang A menggambarkan tokoh secara langsung, yang B-nya teks fiksi, yang C-nya sudut pandangnya orang ke-1, yang D mengandung kalimat langsung. Itu kan beda-beda tuh pilihannya. Nah, sehingga kalau beda-beda seperti itu, nanti adik-adik hanya lihat teks satunya aja. Gitu ya maksud kakak. Kalau misalnya ternyata ada pilihan jawaban yang memang sama, teks 2-nya juga harus dibaca. Begitu ya. Kita lihat ya. Teks 1 yang A ya, menggambarkan tokoh secara langsung. Kita lihat teks 1. Edo adalah anak rajin dan pandai. Kata siapa sih? Edo rajin dan pandai? Kata pengarangnya lah ya. Nah, semua tugas-tugas sekolah diselesaikannya dengan baik. Nilainya selalu di atas 7. Semua itu kata siapa? Ya kata si pengarang. Artinya watak si Edo atau gambaran tokoh Edo itu secara langsung oleh si pengarang. Wah, berarti yang A dong jawabannya. Nah, kita lihat ya. Kalau yang B gimana nih? Teks 1 merupakan teks fiksi. Ini fiksi Kak. Gimana dong Kak? Apakah langsung pilih yang A? Kan yang B juga bisa. Kalau cuma dilihat teks satunya aja. Baik. Kalau seperti ini, nah karena
kemungkinannya ada A juga bisa, B juga bisa. Ya, mau tidak mau kita lihat pada teks kedua ya. Sabar aja nih adik-adik baca ya. Hai Tony. Oh, bukan begitu, Kak. Hei, Tony. Hari sudah siang. Bantu kakakmu membersihkan halaman. Kira-kira ini teksnya fiksi atau non fiksi? Nah, ini kan sebuah cerpen gitu ya, penggalan dari cerpen. Cerpen masuk ke dalam teks teks fiksi, bukan non fiksi ya, fiksi. Berarti kalau kita lihat pilihan jawaban yang B tadi, teks satunya fiksi, teks 2-nya non fiksi. Oh, salah dong. Kenapa? Karena ternyata teks 2 juga teks fiksi. Berarti yang B sudah bisa kita coret, bukan jawabannya begitu ya. Nah, yang C kita lihat, C teks 1 ini menggunakan sudut pandang orang ke-1. Teks 1 tokohnya tadi siapa? Edo. Bukan aku, bukan saya. Edo itu dia. Dia itu orang ketiga. Berarti yang C salah. Seharusnya sudut pandang pada teks 1 adalah orang ketiga. Lalu yang D, teks 1 mengandung kalimat langsung. Nah, kalau adik-adik cermati kalimat langsung, dan pasti adik-adik juga sudah tahu apa ciri dari kalimat langsung, yaitu menggunakan tanda petik ya, dialognya di situ. Nah, kita lihat dalam teks 1 ternyata tidak ada kalimat langsung, sehingga sudah kita temukan ya jawabannya untuk soal nomor 17 adalah yang A. Betul. Ya, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 18. Kalau tadi di nomor 17 yang ditanyakan adalah perbedaan, soal nomor 18 yang ditanyakan adalah persamaan. Nah, persamaan ya, kita lihat. Yang A, keduanya merupakan teks non-fiksi. Tadi sudah kita bahas di nomor 17, bahwa dua teks tersebut adalah teks fiksi. Berarti yang A salah ya. Yang B, keduanya menggambarkan tokoh secara langsung. Teks 1, iya, si Edo, anak yang rajin dan pandai, kata si pengarang secara langsung. Sementara teks 2, kita lihat. Di sana semuanya ada dialog ya. Jadi bentuknya di sini dialog nih. Hei Tony, hari sudah siang. Bantu kakakmu membersihkan halaman. Suara ibunya dengan agak kesal. Tony, bangun ya. Lagi-lagi suara ibunya. Bu, aku lagi capek, nanti saja, sahutnya. Loh, kamu capek apa? Kamu kemarin tidak bekerja apa-apa. Ini hari Minggu, sebaiknya kamu bantu bersih-bersih di rumah, sahut ibu lagi. Nih, si Tony itu kan wataknya gimana dong? Malas ya. Kita tahu si Tony malas itu dari mana? Dari dialog antar tokoh, bukan secara langsung oleh pengarang. Sehingga yang B salah ya. Kita lihat yang C. Keduanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tadi kan kita sudah tahu teks 1 tokohnya Edo, bukan aku, bukan saya. Berarti orang ketiga. Teks 2 siapa tokoh utamanya? Tony, bukan aku ya. Jadi Tony itu yang malas, bukan saya. Nah, sehingga itu sudut pandangnya adalah orang ketiga juga. Jadi bisa kita temukan jawabannya untuk soal nomor 18 adalah yang C. Baik, lanjut ya ke soal berikutnya. 2 soal lagi adik-adik. Nomor 19 ada teks drama. Teks drama di atas membicarakan apa? Wah, adik-adik suka baca kan ya? Harus ya. Nah, jadi di sini ada teks drama yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh dalam penggalan teks drama tersebut adalah, jawabannya itu adalah yang B. Ketidakpuasan terhadap hasil lomba. Nah, bisa kita lihat sedikit ya. Di ruang kelas sore hari terlihat sedikit gaduh. Para anggota PNR sedang selesai mengikuti lomba. Mereka mengungkapkan kekecewaan atas hasil lomba. Jadi, tanpa harus membaca teksnya, ternyata kita bisa menemukan jawabannya yang tadi ya, terbukti gitu. Tidak puas terhadap hasil lomba, kecewa terhadap hasil lomba. Nah, kalau adik-adik mau baca, silakan nanti dibaca ya. Tapi untuk kali ini kita sudah menemukan jawabannya, jadi tidak perlu dibaca, tidak apa-apa ya adik-adik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Soal terakhir.
tokoh Fikri digambarkan sebagai tokoh yang bagaimana? Ini ada 3 dialog dari tokoh Fikri. Jadi ketika grup ini atau kelompok ini, kelompok dari anggota PNR ini mereka mengungkapkan kekecewaan atas hasil lomba, yaitu tokoh Iwan, Agus, dan Herman, tiba-tiba saja tokoh Fikri muncul. Aku tahu kalian tidak menerima kenyataan ini. Selama ini kita selalu pulang membawa piala. Kali ini tidak satupun. Aku harap kalian bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Nah, berdasarkan dialog tersebut, satu dialog dari ucapan si Fikri itu bagaimana tuh? Apakah Fikri juga pesimistis? Artinya tidak punya harapan ya, pesimistis. Nah, orang yang pesimis. Pesimis nggak sih si Fikri? Oh tidak ya. Nah, kemudian besar hati. Besar hati itu bisa juga diartikan dengan sombong, bangga, gembira. Gembira? Oh enggak, dia menasihati teman-temannya yang tadi ya, yang merasa kecewa dengan kegagalan mereka membawa pulang piala. Nah, pasrah. Apakah Fikri pasrah? Kita lihat dialog Fikri yang berikutnya ya. Aku mohon kalian bersabar sedikit. Mengapa kita tidak melihat kekurangan kita saat lomba? Mungkin regu lain lebih bagus daripada kita. Kita harus percaya pada juri, sebab mereka bekerja profesional. Para juri tidak pilih kasih. Nah, ucapan Fikri berikutnya kan seperti itu tuh. Jadi, Fikri adalah tokoh yang digambarkan dengan watak arif, betul ya, bijaksana. Jadi si Fikri di sini dia cermat, dia teliti, dia menggunakan akal budinya. Kenapa kelompok mereka bisa sampai tidak membawa piala? Nah, ternyata katanya seperti tadi ya. Jadi kita harus membandingkan dengan kelompok lain. Tadi kita seperti apa nih di sini? Lamban, mendirikan tenda dan sebagainya ya. Ada pada dialog Fikri yang terakhir. Sehingga tokoh Fikri ya tadi ya, dia adalah tokoh yang digambarkan dengan watak yang arif atau bijaksana. Baik, adik-adik. Selesai pembahasan kita 20 soal pada soal review 2 UN ini. Semoga apa yang tadi kakak sampaikan bisa adik-adik pahami. Jika memang masih ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan berkaitan dengan materi-materi yang tadi disampaikan, karena sebetulnya materinya sudah kakak berikan ya di kelas. Nah, adik-adik bisa bertanya melalui sesi konsultasi. Jadi silakan ya, tidak usah ragu-ragu atau tidak usah malu untuk bertanya. Nah, kakak ingatkan kembali kepada adik-adik semua untuk memfollow IG NF ya. Jadi di Bimbel NF ya atau Nurul Fikri Bekasi. Kemudian jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube NF Bimbel NF Bekasi juga. Nah, sehingga adik-adik nanti bisa melihat berbagai video pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Nurul Fikri. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.